Hadratal mukarramin dumateng para sesepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Masjid Suciati Saliman, kepada para takmir ingkang kula hormati, dumateng hadirin wal hadirat, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik ingkang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pada kesempatan kali ini saya kemarin diberi amanah oleh pihak takmir untuk menyampaikan hadis yang tercantum pada kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis ke-12. Hadis ini menjelaskan tentang sebagian ciri dari kebaikan Islam seseorang. Jadi di dalam hadis ini akan menjelaskan bahwa salah satu ciri bagaimana implementasi kebaikan Islam seseorang itu cirinya apa sih, seperti itu. Jadi disclaimernya seperti itu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakada. Oke, kita coba untuk memahami hadis ini. Hadis ini matannya berbunyi, kalau secara riwayat sanad hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kemudian dari segi matan hadis ini berbunyi pertama, min husnil islami, iku setengah saking kebagusannya Islam. Di sini disekudukannya sebagai khabar yang muqaddam. Biasanya yang di awal kalimat itu selalu mubtada, tapi ada kalanya khabar itu boleh didahulukan sebelum mubtada jika memang khobarnya antara dzaraf ataupun jar majrur, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh dari khobar yang didahulukan dari mubtadanya. Min husnil islami, sebagian. Min di sini bermakna litaba'id, yaitu sebagian, yaitu sebagian dari tanda-tanda bagusnya Islam. Min husnil islamil mar'i, sebagian dari tanda-tandanya bagusnya Islamnya seseorang. Kemudian setelah khobar muqaddam kemudian akan disusul oleh mubtada, namanya mubtada muakhar. Apa salah satu tanda-tanda seorang muslim, kebaikan seorang muslim, yaitu tarkuhu mala yaknihi, ketika dia bisa meninggalkan, tarkuhu oleh ninggalake muslim, ma ing perkara, ma di sini isim mausul, la yaknihi yang tidak penting baginya. Jadi ma di sini kita titik tekannya itu di ma la yaknihi, tanda-tanda seseorang muslim yang bagus yaitu tarkuhu ma la yaknihi, ketika dia dapat meninggalkan ma la yaknihi, sesuatu yang tidak penting baginya. Lantas kan pertanyaannya, apa yang penting bagi seseorang? Apa yang penting bagi seorang muslim? Apa yang penting bagi seorang hamba yang itu tidak bisa ditinggal? Sehingga perkara-perkara lain yang tidak penting itu harus ditinggal. Dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ketika mensyarahi kitab Syarah Arba'in Nawawiyah ini, kitabnya diberi nama Fathul Mubin. Sebenarnya Fathul Mubin juga ada nama kitab lain yang judulnya juga Fathul Mubin. Sarah-sarah dari hadis Arba'in Nawawi ini juga banyak. Ada Lu'lu'ul Jawariyah, ada kitab Al-Wafi, ada kitabnya juga syarahnya dari Ibnu Utsaimin juga ada. Tapi saya mengambil referensi dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini muridnya Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu yang dijuluki seorang Syekh Syekhul Islam. Kemudian gurunya lagi itu Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar Al Asqalani ini yang punya kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu masih disarahi sampai, kalau nggak salah, salah satu jilidan itu ada yang sampai 14 jilid. Itu sarahnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Di kitab Fathul Mubin itu saya menukil Ibnu Hajar Al-Haytami bilang bahwa
Walladzi ya'nil insanu minal umuri ma yata'alaku bidurarati hayatihi. Walladzi ya'ni, dan sebuah perkara yakni yang penting lil insani bagi manusia minal umuri dari beberapa hal, yaitu yata'alaku bidurarati hayatihi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sifat doriyah seseorang makhluk. Sifat doriyah itu apa? Sifat doriyah itu adalah hal yang tidak mungkin itu dilepaskan dari seseorang. Mungkin kebutuhan primer bahasa Indonesianya, yaitu kebutuhan doriyah. Fi ma'asyihi mimma yatbi'uhu min ju'in, mimma yusbi'uhu min ju'in. Dari pertama, dari apa yang ia makan, yang dapat menolong ia ketika ia kelaparan. Ini salah satu hal yang penting dan daruriyatul seorang manusia. Kemudian wayuhi min atasin, dan memberikan dia kesegaran ketika ia haus. Kemudian yang ketiga yaitu waya'ifu farjahu wa nahwu dzalika, dan yang dapat menjaga farjinya, maksudnya itu sandang. Jadi ya sama sebenarnya kebutuhan primer yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu seputar sandang, papan, pangan. Itu yang penting menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal-hal ini maka dianggap sebagai hal-hal yang tidak penting. Itu konteks zaman dahulu. Mungkin di konteks zaman sekarang, perubahan apa-apa saja yang penting tentu mengalami perbedaan. Jadi salah satu tanda kebaikan seorang muslim itu adalah ketika ia dapat meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Mungkin bapak-bapak, mas-mas yang ada di sana atau mbak-mbak mungkin bisa memilah. Kira-kira dalam sehari 24 jam itu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang penting, untuk mencari nafkah, untuk belajar, untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh, biasanya anak muda, anak milenial biasanya bisa ngegame dari, mungkin kalau puasa gini selesai taraweh kadang sampai sahur. Waktu-waktu yang bulan-bulan puasa yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah malah habis untuk hal-hal yang tidak penting. Kongko-kongko, nongkrong dengan hal-hal, berbicara yang tidak penting, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Seharusnya ketika hal-hal itu dialihkan, ditasarufkan kepada hal-hal yang penting, semisal belajar, semisal membaca Al-Quran, semisal berzikir kepada Allah, itu akan lebih menampakkan manfaatnya. Ada banyak hal yang kadang itu kita lakukan itu tidak penting. Kita misal berdebat lama-lama, berdebat di medsos panjang kali lebar, lantas faedahnya apa? Pentingnya apa? Kehidupan kita, realitanya kita sekarang, kita masih lihat banyak orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan dari segi materi, baik itu ataupun dari segi ilmu, yang seharusnya kita dapat membantu hal itu. Kita seharusnya dapat membantu sehingga kita bermanfaat. Karena ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi waktu yang sudah diberikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Seharusnya kita harusnya curiga. Ketika apa? Ketika waktu yang diberikan kepada kita itu banyak yang kita gunakan tidak untuk menggapai ridhonya Allah, tidak untuk mendekatkan diri kepadanya. Imam Hasan Al-Basri bilang bahwa min alamati iradillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyaj'ala sagalahu fi ma la ya'nihi. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh sufi terkenal, itu bilang bahwasanya salah satu tanda bahwa Allah sudah tidak mulai perhatian, Allah tidak mulai memperhatikan seorang hamba, itu ketika Allah memalingkannya kepada hal-hal yang tidak penting. Dia disibukkan dengan banyak hal tentang dunia yang
Ya, boleh dikata mungkin bagi dia penting, tapi pada dasarnya itu hanya perasaannya saja. Hawa nafsunya yang mengatakan hal itu penting. Padahal secara objektif mungkin hal itu tidak penting. Jadi tanda-tanda bahwa Allah itu sudah mulai memalingkan nurnya dari seorang hamba adalah ketika kesibukan keseharian kita itu sudah tidak berada lagi pada jalannya. Mungkin kita sudah mulai bisa mengkoreksi. Sehari dalam 24 jam di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ya, karena kita sedang di bulan Ramadan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an? Let's say mungkin kita bisa katakan kalau satu mungkin saya membaca Al-Qur'an satu juz setelah sholat fardu. Satu juz setelah sholat fardu itu paling ya 30 menit, kalau sampai 5 kali sholat fardu ya 5 kali 30 menit 150 menit, hanya 2 jam setengah. Lantas yang lain kemana dari 24 jam itu? Ada hal-hal manfaat apa yang kita lakukan ketika di waktu-waktu yang lain selain hal itu? Apakah kita istiqomah membaca Al-Quran? Apakah kita istiqomah menjalankan zikir kepada Allah? Itu seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Sudah semakin jauh, sudah semakin dekatkah kita, atau malah kita semakin jauh dari Allah? Kita disibukkan dengan banyak hal. Yang bekerja disibukkan dengan pekerjaannya sehingga lupa sampai Allah, sehingga lalai terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Allah, sehingga lupa bahwasanya yang memberikan dia rezeki itu Allah. Yang menjadi mahasiswa karena saking bahagianya kadang lupa menjalani hari-harinya tanpa dosa, bermain, bersenang-senang, bergembira ria sehari-hari sampai lupa kewajibannya untuk belajar. Mungkin bisa ditanya berapa waktu yang dialokasikan sehari itu untuk belajar dan untuk scroll, mungkin IG, mungkin YouTube, mungkin yang TikTok. Berapa lama perbandingannya? Atau jangan-jangan kita malah banyak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang malah yakni tidak penting bagi kita. Malah hal-hal yang penting yang seharusnya dilakukan, mungkin belajar, membaca buku, itu durasinya pun dapat dihitung berapa lamanya. Mungkin ada beberapa yang ngeluh kepada saya, karena Mas Ali, kenapa ya kalau saya baca buku itu dapat 1 lembar gitu udah ngantuk ya Mas. Sedangkan kalau buat main game itu bisa dari isak sampai subuh lagi. Loh, Mas Ali, kenapa ya kalau mau baca buku, mau belajar baca Al-Quran itu rasanya berat banget. Aku dapat 1 ayat, 1 lembar itu rasanya udah berat banget buat belajar. Tapi kalau mau buat scroll TikTok, scroll IG, main YouTube itu bisa dari pagi mulai puasa sampai hampir berbuka. Itu kuat. Itu seharusnya kita mulai berefleksi bahwa kita mulai disibukkan, kita mulai dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, gak penting. Maka dari itu, mari kita mulai tanamkan mindset bahwa capek itu gak apa-apa, yang penting itu bermanfaat. Kita seharusnya harus bersyukur ketika Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di majelis ini yang mulia, thalabul ilmi, sholat jamaah, mendekatkan diri kepada Allah, itu sebuah takdir Allah yang harus kita syukuri. Tapi kita juga harus mulai berpikir bahwa pasti banyak waktu-waktu kita yang kita gunakan tidak semestinya. Mungkin yang biasanya kalau saya sebagai santri itu kadang ada seorang santri yang bisa tidur mulai pagi sampai sore itu. Sangat overdosis. Nanti kalau sudah malam pun kegiatannya ya main game. Dari mulai isak sampai subuh. Itu kadang juga lalai, kadang kewajibannya juga lalai. Maka dari itu mungkin kita di sini mari kita merefleksikan diri kita. Kita coba melihat, menilai apakah waktu kita ini sudah banyak digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang penting, atau malah sebaliknya. Monggo jenengan bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang di sana mulai menilai dirinya sendiri. Apakah itu sesuai dengan syariat? Apakah itu sebuah hal yang penting? Apakah bukan? Kalau memang itu bukan hal-hal yang penting, itu tidak sesuai dengan syariat, itu tidak sesuai dengan tujuan kita. Apalagi biasanya yang masih mahasiswa kadang lupa tujuannya di kuliah di Yogyakarta, kadang yang mulai tua juga mulai lupa apa tujuannya hidup.
mulai lupa kepada Allah yang memberikan dia rezeki, yang memberikan dia kemampuan untuk melakukan hal-hal keseharian, mulai lupa dengan hal-hal yang Allah rizkikan, lupa untuk bersyukur, lupa untuk beribadah, lupa lain dan sebagainya. Jangan sampai hal-hal duniawiyah, hal-hal yang remeh-temeh seperti ini memalingkan kita dari beribadah, bertakarub, mendekatkan diri, belajar, thalabul ilmi, bersosial dengan baik. Jangan sampai hal-hal tersebut kita lupakan. Jangan sampai hal-hal tersebut kita nafikan begitu saja. Maka dari itu momentum Ramadan ini, biasanya kan kalau Ramadan ini lebih sregep ngibadah ya Mas. Sing biasane jamaah niku sedina sekali maghrib tok, terus mulai gelem salat jamaah subuh. Kemudian mulai mau taraweh. Nah, itu yang seharusnya pendidikan-pendidikan itu yang kita biasakan. Itu hal yang kita biasakan bukan hanya di Ramadan, tapi sampai setelah Ramadan. Mari kita ajakkan istiqomahkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan sampai kegiatan-kegiatan tersebut hanya berhenti ketika Ramadan. Tapi bukan Ramadan saja. Kadang Ramadan juga kalau pas tengah-tengah gini mulai males-malesan, Mas. Mulai males-malesan, mulai males-malesan. Kadang jamaah yang pertama itu bisa 5 waktu jamaah, mulai tengah-tengah 3, 2. Tapi ya alhamdulillah masih mau jamaah, masih ditakdir oleh Gusti Allah sholat. Tapi ketika kita harus sadar seperti nasihat dari Imam Hasan Al Basri tadi, ketika waktu kita banyak yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, maka seharusnya kita sudah mulai mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi, merefleksikan. Ada banyak hal yang kita mungkin kita mulai jauh dari Allah, kita sibuk bekerja dan sebagainya. Kemudian ini sampai 17.35 ya Mas? Oke. Masih 5 menit lagi. Kemudian kita mulai merefleksikan bahwa kemudian hal-hal waktu-waktu yang kita anggap tidak manfaat itu ayo kita mulai gunakan sampai pada hal-hal yang lebih bermanfaat kayak gitu. Pandaikan jika seorang itu misal baca Al-Quran satu satu hari 5 juz, satu hari 5 juz, berarti dalam waktu 6 hari dia hatam. Bayangkan itu terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun. Saya yakin dia akan sangat hafal dengan titik-titik Al-Quran itu. Dengan keistiqomahannya itu, dengan terus membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran itu, saya yakin dia akan sedikit demi sedikit pun akan mulai hafal dengan teks Al-Quran. Dia mulai dekat dengan Allah. Coba seorang yang mahasiswa dengan membaca, ya let's say 2 jam sehari, 2 jam dengan 100 halaman atau lebih dalam sehari. Dalam 1 tahun coba berapa banyak buku yang bisa ia baca, berapa banyak pengetahuan, berapa banyak ilmu yang ia serap dari apa yang ia baca, dari apa yang ia pelajari, dari apa yang ia teliti. Maka dari itu, mari mulai sekarang, mulai mengkoreksi berapa banyak waktu yang digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan berapa banyak waktu yang kita gunakan dengan manfaat. Kalau ada waktu yang kita gunakan dengan hal-hal yang manfaat, alhamdulillah, mari kita bersyukur bahwasanya hal itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Tapi ketika banyak yang digunakan dengan hal-hal yang tidak penting, mari kita introspeksi, mari kita kembali. Oh, bahwasanya yaitu pemberian dari Allah, tapi bahwasanya itu menunjukkan bahwa kita mulai jauh, mulai beranjak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita malu bahwa sudah terlalu banyak hal yang diberikan Allah kepada kita. Kadang kita masih lupa untuk bersyukur kepadanya, kadang kita lupa untuk bertakwa kepadanya. Bayangkan gini, salah satu seorang ulama itu kadang bilang bahwa dari hal yang sebuah kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika seseorang diberikan kenikmatan lantas diberikan takdir untuk bisa mensyukurinya. Sudah banyak nikmat yang kita lupakan, mungkin nikmat kesehatan, nikmat dapat melihat, nikmat dapat mendengar. Bahkan ada seorang ulama itu wali itu menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah hanya karena apa? Hanya karena ia dapat mensyukuri apa yang ia makan.
Dari satu puluk nasi itu, beliau berpikir, bertafakur, ya Allah, Engkau ini tidak butuh hamba. Dengan tidak ada hamba pun jenengan itu tetap jadi Tuhan. Tapi kenapa engkau memberi makan hamba? Mungkin seorang bos bisa ngasih gaji anak buahnya, bisa ngasih THR anak buahnya. Ya karena apa? Ya agar dia loyal kepada bosnya. Tapi Allah tidak butuh hambanya. Andaikan kita tidak menyembahnya pun dia tetap akan menjadi Tuhan semesta alam. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Lantas kenapa kita masih sering melupakan Allah? Tindak tanduk kita sehari-hari, perilaku kita masih sering jauh dari Allah. Padahal kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Mulai dari itu, sebaiknya kita mulai mengkoreksi. Mari kita mendekatkan diri, momentum Ramadan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan, kita bertaubat atas segala dosa, atas segala kekhilafan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Kemudian dari itu, mari kita perbaiki. Mari kita gunakan waktu-waktu ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat mendukung, sangat mendorong makhluknya, hambanya untuk menjadi hamba yang produktif. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.